Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa menjalani Ramadan ini dengan tulus ikhlas insya Allah. Bulan Ramadan sering orang menyebutnya adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Ada juga yang menyebutkan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ada juga yang menyebutkan Syahrul As-Sabr, bulan penuh kesabaran. Dan ada juga yang menyebutkan Syahrul Tabiyah, yakni bulan untuk pendidikan. Nah, saya akan menyampaikan tentang Syahrul Tarbiyah, bulan untuk pendidikan. Bisa juga pendidikan itu kepada pendidikan imaniyah, tarbiyatul imaniyah. Bisa juga tarbiyatul jasadiyah. Bisa juga tarbiyatul fikriyah dan tarbiyatul qalbiyah. Misalnya kita membahas tentang tarbiyatul imaniyah, bulan untuk mendidik keimanan kita. Sebagai orang muslim, orang mukmin, tentu saja kita menjalani siam Ramadan ini tidak hitung-hitungan seberapa pahalanya. Kita ikhlas melakukan dan pahala itu adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada hambanya yang menjalani puasa. Karena Allah SWT juga berfirman melalui hadis qudsi bahwa as-shaumu li wa ana ajri bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku akan memberi pahala puasa tersebut. Tentu saja kita juga percaya bahwa surga neraka ada. Bahkan Rasulullah juga mengabarkan kepada kita al-jannatu babun yuqalu ar-rayyan, bahwa surga itu ada pintu yang diberi nama ar-rayyan. Nah, siapakah yang akan masuk pintu rayyan tersebut? Yakni yadkhulu minhu as-shaim fil yaumil qiyamah, yakni orang yang berpuasa dengan ikhlas dan insya Allah mencari ridha Allah, itulah nanti akan memasuki pada waktu hari kiamat. Nah, semacam ini tentu saja mendidik kita untuk mengimani hal-hal yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bulan Ramadan ini kita juga bisa dijadikan atau menjadikan bulan Ramadan ini adalah tarbiyatul jasadiyah, yakni untuk pendidikan badan kita, untuk mendidik badan kita supaya menjaga metabolisme tubuh kita ini juga mendapatkan asupan gizi yang baik, bahkan juga bisa memberi jeda waktu untuk mengistirahatkan badan kita. Di tubuh kita ini ada sel-sel yang sudah menua, bahkan mungkin sel-sel yang sudah rusak. Dengan diberi kesempatan tidak makan 12 jam, itu kita juga akan memperbaharui sel-sel tersebut. Misalnya jam 12 sampai jam 13 rasanya lemas, itulah saatnya tubuh kita ada metabolisme di dalam tubuh kita ini mengeluarkan sel-sel yang sudah rusak tadi. Bahkan di dalam tubuh kita ini ada zat katekolagen
Yang kategorikan ini kalau kita berpuasa itu rendah. Nah, dengan rendahnya zat kategorikan ini itu adalah sangat keberuntungan, berarti menekan tidak akan terjadi tekanan darah tinggi dan menjadikan kita orang sabar. Nah, seharusnya kalau kita itu puasa itu juga mendidik kita sabar. Maka banyak juga orang yang menyebut as-sahru as-sabr, yakni bulan kesabaran. Nah, itu adalah bisa juga kita menjadikan Ramadan ini untuk memberi kesempatan kesehatan metabolisme tubuh kita, terutama pencernaan kita untuk istirahat, dan tubuh kita bekerja untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati. Nah, juga kita dalam bulan Ramadan juga disebut atau bisa juga kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi tarbiyatul fikriyah. Tarbiyatul fikriyah ini adalah kita merenung. Merenungnya ini adalah berpikir untuk kebaikan, mungkin untuk mawas diri. Sudah seberapakah amal kita? Sudah benarkah yang kita amalkan? Sejauh mana sholat kita? Sejauh mana zakat kita? Sejauh mana sedekah kita? Ini kita mawas diri, apakah kita sudah seperti yang dikehendaki oleh syariat Islam? Dalam bulan puasa ini kita juga berpikir-pikir juga, apakah amaliyah kita seharian itu sudah seperti yang dimaknai di dalam Al-Quran? Contohnya, kalau Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, bila mendengar berita, fatabayanu, supaya kita itu tabayun, cek and recheck, supaya kita tahu betul bahwa itu ada dasarnya berita tersebut. Jangan asal kita men-share berita yang belum tentu kebenaran dasarnya. Ini mendidik kepada kita supaya kita ini adalah menjadi orang yang teliti. Nah, apakah kita juga sudah seperti itu? Yang kadang dengan mudah kita termakan juga berita hoax. Misalnya ayat yang lain mengajarkan kepada kita supaya kita menjauhi prasangka buruk. Nah, ini juga mendidik diri kita ini supaya menjadi orang yang selalu berhusnudzon kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Jangan kita mempunyai praduga yang tidak baik kepada saudara-saudara kita. Nah, ini adalah tarbiyatul fikriyah. Kita berpikir-pikir, kita merenung amaliyah kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasul, apakah sudah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Nah, terakhir adalah tarbiyatul qalbiyah. Tarbiyatul qalbiyah ini adalah bisa dikaitkan juga dengan kepribadian, pembentukan kepribadian kita. Bagaimana kita menjadi seorang muslim? Tentu saja diharapkan mempunyai akhlak yang baik. Misalnya tentang kedisiplinan. Dalam bulan Ramadan ini saatnya kita mendidik diri kita, keluarga kita untuk disiplin. Mumpung kesempatan kita puasa, menjalankan ibadah, tarawih, dan sholat-sholat yang lain di rumah bersama. Maka kita manfaatkan ketika azan panggilan sholat, maka semua keluarga sesibuk apapun istirahat dan semua mengambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah. Kedisiplinan yang akan kita lakukan setiap saat di bulan Ramadan ini hendaknya nanti juga membekas dalam kehidupan kita di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi ini juga mengevaluasi diri kita yang kemarin-kemarin mungkin kurang disiplin, maka harus mendisiplinkan diri. Mendidik kita juga kejujuran. Puasa itu juga membentuk kepribadian supaya jujur.
Mungkin kita bisa tidak jujur, terlepas dari manusia bisa, tapi kita tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada qauluz zur, perkataan yang bohong. Jangan sampai ada rafas, perkataan-perkataan yang mungkin mesum dan lain sebagainya. Mungkin karena kita dengan sesama teman, dengan sesama saudara, mungkin kemudian kita membicarakan orang lain. Nah, ini juga bisa juga kita melakukan qauluz zur atau mungkin bisa melakukan rafas dan lain sebagainya. Nah, ini dididik ketika Ramadan ini. Bisa juga kita dididik untuk kepedulian. Saat sekarang ini adalah saat yang tepat kita mengembangkan rasa kemanusiaan kita, berbagi rezeki, peduli, membagi kelebihan rezeki, meskipun dalam keadaan terbatas, tapi kita bisa menambah, memperhatikan sanak keluarga, memperhatikan tetangga, teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, oleh karena itu maka dalam bulan Ramadan bisa disebut juga Syahrul Tarbiyah, dan tadi saya sampaikan adalah tarbiyatul imaniyah, tarbiyatul jasadiyah, tarbiyatul fikriyah, dan tarbiyatul qalbiyah. Jamaah yang berbahagia, terus bagaimana puasa kita agar kita ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mari saya akan menyampaikan 3 hal saja. Syaratnya sebetulnya banyak, tapi mungkin 3 hal saja. 1, mari kita jadikan puasa kita ini adalah, bulan Ramadan ini adalah sebagai training untuk mentraining nafsu kita, menahan nafsu kita. Tidak hanya sekedar kita itu menahan nafsu lapar dan haus, tapi nafsu bersikap, nafsu ucap dan sikap yang tidak baik harus kita kendalikan, supaya kita menjadi orang yang suka jamu, jaga mulut, hafizul lisan, menjaga mulut. Sebetulnya yang dijaga bukan hanya sekedar mulut, kalau zaman sekarang juga menjaga jari. Misalnya ketika kita melihat FB, memberi komen yang tidak baik, menulis berita yang tidak baik, sering memposting makanan-makanan yang lezat. Di samping di jauh sana di luar rumah kita banyak orang yang belum tentu bisa makan seadanya. Oleh karena itu marilah kita menahan diri di bulan Ramadan ini, kita menjadikan puasa kita itu untuk training syahwat. Yang kedua, juga kita menjalankan dalam bulan Ramadan supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bermesra-mesra dengan Al-Quran. Mungkin kita tadarus membaca yang diulang-ulang dengan baik, dengan memperbaiki bacaan kita dengan tahsin, dengan tartil, dengan tertib dan benar. Mungkin kalau yang masih bisa menghafal dengan tahfidz, menghafalkan, menambah bacaan-bacaan kita supaya lebih lancar hafalannya. Dan tentu saja yang punya kemampuan, punya dasar ilmu, bisa kita memesrai Al-Quran dengan tadabbur, dengan mencermati ayat-ayatnya, membaca asbabun nuzulnya, kita faham tafsirnya, tentu saja dengan membuka-buka tafsirnya. Syukur kita hubungkan juga dengan hadis-hadisnya. Nah, ini tentu saja bagi jamaah yang mempunyai dasar-dasar ilmu untuk itu. Dan yang ketiga, supaya kita diampuni Allah, karena kita juga hablum minallah wa hablum minanas, mari kita tingkatkan kepedulian kita, rasa kemanusiaan kita, peduli terhadap tetangga kita, dengan sanak saudara kita, dengan bersedekah. Sedekah yang ikhlas ini insya Allah nanti akan menghantarkan kita ke pintu Ar-Rayyan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat khususnya untuk saya, syukur bisa untuk jamaah semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.